Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas berbagai fakta-fakta menarik yang ada di Indonesia. Dahulu pernah beredar tentang berita bahwa Jokowi mengajak masyarakat muslim untuk merayakan Idul Fitri dengan cara memakan bipang ambawang. Sekarang pun wisata kuliner yang tidak dilarang Jokowi, warga Solo dikabarkan mengkonsumsi 1.200 daging anjing setiap harinya. Kuliner berbahan daging anjing mungkin terdengar tidak wajar, namun di beberapa daerah di Indonesia, kuliner berbahan dasar daging anjing ternyata cukup digemari. Siapa sangka, kota Solo menjadi salah satu tujuan wisata kuliner berbahan dasar daging anjing. Warung-warung daging anjing bisa dengan mudah ditemukan di Solo Raya. Tak cuma sate, berbagai jenis kuliner berbahan dasar anjing juga mudah ditemukan. Mulai dari sengsu atau toseng asu atau tongseng anjing hingga gulai anjing. Dilansir dari laman The Jakarta Post, Jumat 29 Januari yang lalu, warung-warung ini sudah menjamur di Solo selama berpuluh-puluh tahun ternyata. Bahkan, keberadaannya pun tidak pernah diusik oleh pemerintah setempat, termasuk oleh Presiden Jokowi saat menjabat sebagai wali kota. Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menyebut tidak menertibkan warung daging anjing karena belum ada aturan yang melarang konsumsi daging anjing. Kami tak bisa melarangnya karena tidak ada regulasi yang bisa digunakan untuk melarang. Tradisi kuliner ini sudah ada sejak dahulu kala. Begitu katanya. Di sisi lain, aktivis hewan menjerit menghadapi kasus konsumsi anjing tersebut. Pasalnya, menurut para aktivis hak hewan, anjing-anjing itu diperlakukan brutal sebelum dipotong dan dagingnya disajikan untuk para penggemar kuliner yang termasuk ekstrem ini. Pada tahun 2017, LSM Dog Friends Surakarta mencatat setidaknya 1.200 anjing dipotong setiap harinya untuk dikonsumsi warga perkotaan. Sebagian dari anjing-anjing itu didatangkan dari Jawa Barat ataupun Jawa Timur. Sebanyak 1.200 anjing dipotong untuk kemudian dimasak dagingnya di 136 warung di seluruh Surakarta. Begitu kata Ketua Dog Friends Surakarta, Freddy Irawan. Freddy juga mencatatkan bisnis ini melibatkan praktik-praktik yang kejam, bahkan lanjutnya seringkali anjing tidak dipotong, tetapi dikecekik ataupun ditenggelamkan hingga mati. Ini merupakan penyiksaan sebab pelanggan yakin daging anjing jauh lebih nikmat jika darah anjing tidak mengalir saat hewan itu dibunuh. Begitu ujar Freddy. Pada tahun 2017, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah mengatakan Solo menjadi kota dengan konsumsi daging anjing tertinggi di provinsi tersebut. Dinas Peternakan mencatat setidaknya 400 anjing dipotong setiap harinya. Angka ini meningkat drastis dari hanya 63 anjing yang dipotong pada tahun 2015 dan angka konsumsi daging anjing di Solo pun bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan Sulawesi Utara yang terkenal dengan kuliner ekstrim mereka. Riset yang dilakukan oleh Yayasan Perubahan untuk Hewan atau CFAF menunjukkan setidaknya 8.000 anjing, termasuk hewan yang dicuri dari kediaman warga atau diambil di jalanan, dipotong setiap pekannya. Amat penting untuk menghentikan penjualan daging anjing, tidak hanya untuk kesejahteraan hewan, tetapi juga untuk kesehatan manusia. Begitu kata Lola Weber dari CFAC. Padahal disebutkan bahwa mengkonsumsi anjing bisa mencegah seseorang terkena rabies. Tidak mengkonsumsi daging anjing bisa membantu mencegah penyebaran rabies kepada manusia. Begitu ujarnya. Lalu, konsumsi daging anjing bisa memicu sensasi hangat. Tidak ubahnya dengan daging kambing, para pencinta kuliner anjing menyebut bahwa konsumsi hewan ini bisa menimbulkan sensasi hangat dalam tubuh sehingga membuatnya lebih nyaman dan juga energik. Heru Krisnandi adalah seorang penikmat daging anjing asal Solo, Jawa Tengah. Menyebut bahwa dirinya sangat memahami anjing adalah hewan peliharaan yang tidak lazim untuk dikonsumsi dagingnya. Namun fakta itu tidak membuatnya berhenti menyantap daging hewan tersebut dan pria ini bahkan memelihara seekor anjing di rumahnya. Saya punya seekor anjing tapi saya tidak tega menyantap anjing milik sendiri. Saya tidak peduli bagaimana anjing-anjing itu dibunuh selama saya tidak melihat prosesnya. Ujarnya dengan dikutip dari harian The Jakarta Post. Heru juga tak mengetahui bahwa menurut para aktivis hak hewan, anjing-anjing itu diperlakukan brutal sebelum dipotong dan dagingnya disajikan untuk para penggemar kuliner ekstrim tersebut. Ternyata konsumsi hewan liar bisa memicu penyakit menular.
Presiden EcoHealth Alliance Peter Daszak, sebuah LSM global yang berfokus pada pencegahan penyakit menular, mengatakan bahwa kita semakin dekat dengan virus hewan yang dapat menyebar secara cepat di dunia. Ia menjelaskan bahwa ada 1,7 juta virus yang belum ditemukan di alam liar. Tak hanya itu, ia menyebut bahwa sekitar setengah dari virus ini berpotensi berbahaya bagi manusia. Ada 5 patogen yang ditularkan melalui hewan, di mana dapat menginfeksi manusia setiap tahunnya. Jumlahnya ada sekitar 850 virus yang berbahaya. Pandemi akan terjadi lebih sering, kita semakin sering berkontak dengan hewan yang membawa virus. Begitu katanya, dilansir dari redaksi pada 2020 silam. Ilmuwan lain juga mengatakan hal yang sama, karena semakin banyak virus yang menjadikan hewan sebagai perantara ke manusia. Para ilmuwan juga menambahkan, dapat menduga lebih dari 60% penyakit menular baru akan muncul dan menular kepada manusia melalui hewan-hewan. Demi masa depan spesies liar ini dan untuk kesehatan manusia ke depan, kita perlu mengurangi konsumsi hewan liar. Tetapi 17 tahun dari SARS, tampaknya itu juga belum terjadi. Ujar Diana Bell, seorang ahli biologi penyakit dan konservasi satwa liar di Universitas East Anglia yang telah mempelajari SARS, Ebola, dan juga patogen-patogen lainnya. Ancaman datang selama penangkapan, ditransportasi ataupun penyembelihan hewan, karena patogen ini dapat melompat ke inangnya yang baru, yaitu termasuk manusia terdekat begitu hewan yang dihuni mati. Saya pikir dalam 50 tahun ini akan menjadi masa lalu. Masalahnya adalah kita hidup di dunia yang saling terhubung saat ini sehingga pandemi seperti ini dapat menyebar secara global dalam 3 minggu saja. Begitu kata Daszak. Sekarang pun, wisata kuliner yang tidak dilarang Jokowi, warga Solo dikabarkan mengkonsumsi 1.200 daging anjing setiap harinya. Kuliner berbahan daging anjing mungkin terdengar tidak wajar, namun di beberapa daerah di Indonesia, kuliner berbahan dasar daging anjing ternyata cukup digemari. Siapa sangka, Kota Solo menjadi salah satu tujuan wisata kuliner berbahan dasar daging anjing. Warung-warung daging anjing bisa dengan mudah ditemukan di Solo Raya. Tak cuma sate, berbagai jenis kuliner berbahan dasar anjing juga mudah ditemukan. Mulai dari sengsu atau toseng asu atau tongseng anjing hingga gulai anjing. Dilansir dari laman The Jakarta Post, Jumat 29 Januari yang lalu, warung-warung ini sudah menjamur di Solo selama berpuluh-puluh tahun ternyata. Bahkan, keberadaannya pun tidak pernah diusik oleh pemerintah setempat, termasuk oleh Presiden Jokowi saat menjabat sebagai wali kota. Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menyebut tidak menertibkan warung daging anjing karena belum ada aturan yang melarang konsumsi daging anjing. Kami tak bisa melarangnya karena tidak ada regulasi yang bisa digunakan untuk melarang. Tradisi kuliner ini sudah ada sejak dahulu kala. Begitu katanya. Di sisi lain, aktivis hewan menjerit menghadapi kasus konsumsi anjing tersebut. Pasalnya, menurut para aktivis hak hewan, anjing-anjing itu diperlakukan brutal sebelum dipotong dan dagingnya disajikan untuk para penggemar kuliner yang termasuk ekstrem ini.